Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Eh, Sebelumnya kami izin dari eh, kelompok mata kuliah Audit dan Optimasi Sistem Energi. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai studi kelayakan bisnis yang mana dosen pengampu kami di sini yaitu Bapak Andre Kurniawan STMT. Yang mana kami di sini ingin membuat ide bisnis yaitu yang berjudul Kapten Laundry UNP Padang. Yang mana dari nama anggota ini, yang pertama yaitu ada Kemal Al-Ghifari dengan NIM 22338050, ada Yuhendri 22338071 dan Yuda Tio Afriano dengan NIM 22338070. Nah, selanjutnya kami akan membahas mengenai eh, tujuan dari bisnis yang akan kami kembangkan, yaitu Captain Laundry UNP, itu akan dimulai dari rekan saya, yaitu Yuda. Pada Yuda, dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan dan mempresentasikan dari PPT kami. Yang pertama yaitu ada tujuan dan keterbatasan pada usahanya, yang mana tujuannya yang pertama ada membuka usaha Kapten Laundry WNP Padang. Yang kedua ada menghadirkan layanan cepat dan ramah lingkungan. Yang ketiga ada mengoptimalkan listrik, air, dan tenaga kerja. Dan juga ada keterbatasannya. Yang pertama ada modal awal yang terbatas. Yang kedua, ruangannya 5 kali 10 meter. Ketiga, ketergantungan listrik dan air. Dan yang terakhir ada promosi awal yang harus agresif. Selanjutnya ada lokasi dan biaya sewa. Yaitu lokasinya ada di Jalan Profesor Dr. Hamka, Air Tawar Padang, yang ada di dekat UNP. Selanjutnya ada biaya sewa, yang mana harganya 30 juta per tahun, yaitu termasuk listrik dan air juga. Yang kedua ada fasilitas, dayanya 2200 volt ampere, PDAM, toilet kecil dan area parkir. Dan juga lokasinya yang strategis, akses yang mudah dan target pasar yang jelas. Selanjutnya ada desain interior dan tata letaknya, yaitu konsepnya minimalis dan modern, yaitu berwarna biru muda dan putih. Ada zonanya di front desk ada pelanggan. Kedua ada area pencucian, yaitu dengan 3 mesin cuci inverter. Ada juga area pengeringan, 2 mesin dryer inverter. Ada meja lipat dan penyetrikaan. Yang kelima ada tempat tunggu pelanggan. Terakhir ada pencahayaan LED, exhaust fan, dan AC inverter setengah PK. Dan ini adalah denah lokasi pada ruangan laundry tersebut. Baiklah, saya balikan lagi kepada moderator. Nah, ya, itu mungkin ya dari penjelasan Yuda Afriano. Dan selanjutnya kita masuk kepada faktor penghambat atau improbable factor yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Kemal Al-Ghifari. Baik, saya akan melanjutkan penyampaian materi. Materi selanjutnya eh, itu faktor penghambat atau improbable factors. Yang pertama itu ada situasi pelanggan saat libur semester. Di sini mungkin pelanggan pada laundry ini akan banyak berkurang karena target utama pada pasar laundry ini adalah para mahasiswa. Yang kedua, naik naiknya tarif listrik dan air. Yang ketiga ada downtime perawatan mesin. Yang keempat persaingan laundry sekitar. Dan yang kelima itu keterlambatan pasokan deterjen dari supplier. Nah,
Ini gambar dari peralatan dan mesin cuci yang dipakai di laundry Kapten Kapten Laundry UNP. Ini terdapat 3 unit mesin cuci. Nah, ini selanjutnya estimasi biaya peralatan dan furnitur. Yang pertama itu mesin cuci yang terdiri dari 3 unit dengan eh, estimasi biaya sebesar 18 juta, di mana satu unit mesin cuci diperkirakan seharga 6 juta. Selanjutnya ada mesin pengering terdiri dari 2 unit dengan estimasi biaya sebesar 10 juta, di mana satu unitnya seharga 5 juta. Selanjutnya ada meja dan kursi dengan estimasi biaya sebesar 3.500.000. Peralatan yang berikutnya ada setrika, timbangan, dan rak sabun dengan biaya sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya ada dekorasi dan apa nama yang diperkirakan biayanya sebesar 1.500.000. Dari beberapa peralatan tersebut dapat ditotal estimasi biaya sebesar 35 juta rupiah. Nah, ini terdapat beberapa perhitungan biaya utilitas dan eh, hitungan energi pada pemakaian peralatan di Kapten Laundry. Yang pertama biaya listrik dengan besar daya sebesar 2.200 volt ampere yang diperkirakan eh, digunakan selama 8 jam per hari, dan di hari kerja sebanyak 20 hari, dan biaya kilowatt per jamnya sebesar 1.467 rupiah. Jadi totalnya sebesar 645.000 per bulan. Biaya untuk air perkirakan 200.000 per bulan, dengan total utilitas sebesar 845.000 per bulan. Nah, strategi yang efisiensi untuk menjalankan bisnis ini. Yang pertama, jalankan mesin secara full load. Yang kedua, operasi siang hari. Dan operasinya dihindari pada jam beban puncak PLN. Selanjutnya, ada strateginya, yaitu gunakan dryer inverter untuk menghemat 30% energi. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada rekan saya Kemal yang telah menjelaskan tadi ya beberapa utilitas biaya pada penggunaan eh, pada bisnis laundry. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai simulasi pinjaman modal, yang mana modal awal yang dilontarkannya itu sebesar 50 juta rupiah. Nah, di sini bunganya itu 5% per tahun, kompon, dengan jangka waktunya itu 3 tahun. Jadi dihitung dengan rumus, rumusnya bisa dilihat di layar. F sama dengan P dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N. Yang dimana P-nya itu modal ya. Modal berarti kita masukkan modalnya itu 50 juta. Eh, dan I-nya itu 1,005 pangkat 3. Jadi total semuanya itu 57.881.250 rupiah. Nah, pembayaran tahunnya itu di sini 19.293.750 rupiah. Itu sama dengan 1.607.812 per bulannya. Nah, selanjutnya itu cicilannya itu dapat ditutup dari laba bersih bulanan. Nah, potensi pasar dan selanjutnya itu potensi pasar dan pendapatan.
Nah, di sini targetnya itu karena selingkup kampus ya. Jadi targetnya itu kami lebih mengutamakannya itu mahasiswa. Selanjutnya dosen, pegawai kampus, dan masyarakat di sekeliling tempat kos, sekeliling tempat laundry ya. Selanjutnya itu pelanggan. Jadi untuk pelanggannya itu 25 per hari dikali 6 hari per minggu. Jadi eh, estimasi pelanggannya itu berjumlah 600 pelanggan per bulannya. Dengan harga rata-ratanya itu 20.000 per sekali order gitu. Nah, jadi pendapatan per bulannya itu bisa dihitung itu totalnya 12 juta rupiah per bulannya. Selanjutnya biaya operasional itu 3 juta rupiah dan dapatlah laba bersihnya itu kurang lebih sebesar 9 juta per bulan. Nah, di sini ada analisis energi dan efisiensi. Jadi konsumsi energi harian yang dikeluarkannya itu yang pertama itu mesin cuci ya. Mesin cuci itu 3 dikali 400 watt dikali 6 jam ya. Jadi totalnya itu 7,2 kilowatt per house. Selanjutnya itu dryer. Dryernya itu 2 ya tadi dikali 600 watt dikali 6 hari, 6 6 jam. Itu sama dengan 6 kilowatt per house. Selanjutnya itu ada setrika. Setrikanya itu 2. Itu dikali dengan tenaga 300 watt dikali dengan 4 hours. Itu sama dengan 2,4 kilowatt per house. Selanjutnya itu ada lampu LED. Itu ada 6 ya. Kami menggunakan lampu 6 LED. Itu dikali dengan 10 watt masing-masing LED. Dikali 8 hours. Itu sama dengan 0,48 kilowatt per house. Jadi total uh, energi yang dikeluarkan yaitu 16,08 kilowatt per house itu per hari. Itu kalau dirupiahkan ya, itu bisa mencapai 23.600 rupiah per harinya. Nah, jadi efisiensi energi 15 sampai 20% dicapai dengan shift dan inverter. Selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi akhir. Nah, yang pertama yaitu mengenai lokasi ya. Lokasinya itu sedikit memang sangat-sangat strategis karena lokasinya itu dekat kampus. Sehingga uh, target pasarnya itu mahasiswa gitu. Jadi banyak mahasiswa yang uh, melaundry di laundry UNP Padang ini. Yang kedua yaitu peralatannya yang efisien energi, yang hemat energi. Yang ketiga itu ROI-nya itu kurang dari 1 tahun. Nah, risikonya itu seperti fluktuasi pelanggan, turun naiknya pelanggannya, mungkin ketika hari libur dan ketika masuk perkuliahan, dan adanya pasokan air. Nah, kesimpulannya itu di sini, untuk bisnis ini itu layak dijalankan, efisiensi, dan berpotensi untuk berkembang. Nah, di sini ada daftar pustaka ya. Kami mengambil referensi-referensi dari seperti PLN Indonesia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, LG Elektronik, dan eh, referensi lainnya, gitu. Nah, itu mungkin ya kami yang dapat kami presentasikan mengenai ide bisnis kami, yaitu laundry
UNP Padang, yang mana ini memang bisa dikatakan sangat-sangat layak untuk uh, dijalankan, baik dari sistem pembiayaan ataupun efisiensi terhadap optimasi energi. Itu mungkin dari kami uh, mengenai pemaparan materi mengenai studi kelayakan bisnis dengan ide bisnis Captain Laundry UNP Padang. Terlebih dan kurangnya kami mohon maaf. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.